Sekelompok orang tak dikenal, OTK, menyerang pekerja tambang emas di Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua hingga menewaskan 1 orang dan melukai 2 pekerja lainnya. Memang benar ada laporan penyerangan yang dilakukan OTK terhadap pekerja tambang emas pada Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022 di Penambangan Kalimerah 89, kata Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito kepada Antara, Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022. Kapolres, saat dihubungi dari Jayapura melalui telepon selularnya, mengaku ketiga korban sudah dievakuasi ke Tanah Merah, Kabupaten Boven Digul. Dari laporan yang diterima, insiden itu berawal saat kedatangan 4 orang yang tidak dikenal dengan membawa senjata tajam, seperti parang, dan menanyakan kepada para korban kenapa kerja di sini, kemudian menyerang pekerja. Akibatnya seorang meninggal yakni Yusrianto, sedang yang mengalami luka-luka yaitu Herman, 29 tahun, dan Febrianto. Ketiga korban sudah dievakuasi ke Tanah Merah, Sabtu sore, kata Cahyo. Seraya mengaku lokasi penambangan itu berada di antara 3 kabupaten, yakni Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Kabupaten Boven Digul. Para korban mengaku emas yang mereka hasilkan dan kumpulkan dirampas para pelaku. Kata AKBP Cahyo, penambangan Kalimerah 89 merupakan salah satu lokasi penambangan yang ada di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyambut positif upaya pemerintah untuk berkoordinasi dalam menjawab pertanyaan Dewan HAM PBB terkait sejumlah persoalan HAM di Papua. Namun demikian, pemerintah juga diharapkan berupaya serius untuk mengakhiri masalah kekerasan yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Harapan kita, pemerintah bukan hanya serius dalam menjawab surat Dewan HAM PBB, namun harus melakukan upaya luar biasa dalam mengakhiri kekerasan di Papua, katanya ketika dihubungi Minggu. Sebelumnya, Dewan HAM PBB melalui Special Procedures Mandate Holder, SPMH, meminta pemerintah Indonesia melakukan klarifikasi dan penjelasan mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Provinsi Papua dan Papua Barat. Menurut rencana, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam, melakukan pertemuan antara KL untuk merespon permintaan Dewan HAM PBB tersebut pada Senin tanggal 14 Februari tahun 2022. Lebih lanjut, Usman menyebutkan, sebenarnya surat yang diajukan pelapor khusus Dewan HAM tersebut merupakan prosedur standar yang dilakukan PBB untuk melihat kondisi HAM di suatu negara. Namun yang jadi soal, ungkap Usman, surat tersebut khusus hanya menyoroti kasus kekerasan di Papua. Apalagi wilayah-wilayah disebut para pelapor khusus itu seperti Intan Jaya dan Puncak merupakan lokasi konflik kekerasan di Papua selama beberapa tahun belakangan, termasuk isu pengungsi yang jumlahnya hingga ratusan ribu jiwa, ungkapnya. Karena itu, tambah Usman, dirinya berharap pemerintah menindaklanjuti pertanyaan Dewan HAM PBB tersebut dengan melakukan investigasi yang kredibel. Investigasi tersebut untuk menjawab pertanyaan apakah ada kekerasan atau penghilangan paksa warga lokal seperti yang diungkap dalam SPMH. Tahun lalu kan kita juga menghadapi persoalan yang serupa terkait isu Papua. Kalau tidak dijawab dengan serius, jangan-jangan bakal ada lagi pertanyaan seperti sekarang dengan kasus yang berbeda, pungkasnya. Sebagaimana diketahui, sejumlah klarifikasi yang diminta Dewan HAM PBB antara lain kasus tewasnya anak umur 2 tahun serta terlukanya anak umur 6 tahun akibat tertembak dalam kontak senjata antara aparat keamanan dengan TPNPB di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada tanggal 26 Oktober tahun 2021. Selain itu ada kasus hilangnya Samuel Kobogao, 31 tahun, yang dilaporkan sebagai korban penghilangan paksa oleh oknum TNI Raider 501. Saksi menyatakan SK dibawa ke markas TNI Raider 501 dan belum diketahui lagi keberadaannya sejak tanggal 5 Oktober tahun 2021, kata laporan tersebut. Dalam surat Dewan HAM PBB yang ditandatangani pelapor khusus tentang hak-hak masyarakat adat Dewan HAM PBB Jos Francisco Kalitezai tersebut juga disebutkan, Dewan HAM PBB meminta klarifikasi mengenai meningkatnya jumlah pengungsi lokal atau internally displaced persons, IDPs, akibat konflik kekerasan di Papua. Dewan HAM PBB memperkirakan sejak eskalasi kekerasan pada Desember tahun 2018, konflik kekerasan di Papua Barat telah menyebar ke 7 kabupaten, yakni Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Mimika,
Nduga, Maibrat, Yahukimo, dan Puncak. Hal ini menimbulkan peningkatan jumlah pengungsi, IDEPS, yang diestimasikan berjumlah 60.100.000 orang, all 7. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Sebi Sambom mendesak Gubernur Papua Lukas NMB dan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menghentikan pemekaran wilayah. Menurut Sebi, bangsa Papua tidak membutuhkan pemekaran provinsi sebagaimana yang diusulkan pemerintah pusat. Kami keluarkan peringatan tegas kepada semua bupati orang asli Papua, dengan Gubernur Lukas NMB, anggota DPR, dan orang-orang Papua yang intelektual, yang mana berusaha merancang pemekaran provinsi-provinsi baru di seluruh tanah Papua, ungkap Sebi dalam rekaman video yang ia bagikan, Jumat, tanggal 11 Februari tahun 2022. Ini menjadi perhatian khusus oleh Markas Pusat TPNPB-OPM, karena bangsa Papua tidak menghendaki atau butuh pemekaran provinsi ala Jakarta, ujarnya menambahkan, menurut Sebi, yang mereka butuhkan sekarang adalah duduk di meja perundingan dan bicara nasib Papua ke depan bersama pemerintah Indonesia. Perundingan itu, kata dia, juga harus dimediasi oleh PBB. Oleh karena itu, kami tegaskan semua bupati, Gubernur Lukas NMB dan Gubernur Mandacan di Manokwari bahwa Anda segera hentikan niat jahat Anda untuk membuat pemekaran provinsi baru, ujar Sebi Sambom. Saat dikonfirmasi, juru bicara Lukas NMB, Rifai Darus mengatakan pihaknya belum menyampaikan pernyataan terkait pemekaran wilayah Papua seperti yang disebutkan Sebi. Menurutnya, rencana pemekaran di Papua seharusnya ditanyakan langsung kepada pemerintah pusat. Pak Gubernur belum pernah menyampaikan pernyataan itu, kata Rifai kepada cnnindonesia.com melalui sambungan telepon, terkait permintaan OPM agar Pemprov Papua tidak terlibat pemekaran wilayah di Papua. Rifai mengatakan hingga kini rencana itu belum dilakukan. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian mengatakan pemekaran Provinsi Papua bakal menjadi 6 wilayah administrasi. Namun, rencana tersebut belum final karena masih terdapat perdebatan terkait pemekaran tersebut. 6 provinsi yang diusulkan pemerintah pusat antara lain, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri. Kisruh internal sedang terjadi di United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP yang dipimpin Benny Wenda. ULMWP merupakan lembaga yang mengoordinir kelompok-kelompok pembebasan Papua Barat, termasuk Organisasi Papua Merdeka, OPM.